Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang terang sebagaimana penjelasan dalam renungan harian, bahkan dalam beberapa khotbah yang pernah kita dengar. Terang merupakan suatu jaminan bagi sebuah hidup yang berada dalam kegelapan. Maka sangat penting terang. Ketika tidak ada terang atau alpanya terang, maka sebuah ruangan, maka sebuah tempat adalah gelap. Tetapi ketika terang berada dalam suatu ruangan, maka kegelapan akan dikalahkan. Terang pasti dapat mengalahkan kegelapan. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana tugas seorang hamba yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa itu, di mana Allah yang telah menyampaikan kepada Yesaya agar dia menyuarakan kepada bangsa itu, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Tugas hamba yang dimaksud dalam nats ini kita boleh melihat secara keseluruhan dalam pasal ke-49 ini. Pertama, menyatakan keagungan Tuhan di ayat yang ketiga. Tugas ini menuntut Yesaya untuk menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan yang layak diandalkan oleh bangsa Israel. Yang kedua, tugasnya adalah mengembalikan komunitas Yakub di ayat yang kelima. Artinya melalui Yesaya, Israel dipanggil untuk mengutamakan Tuhan, sehingga restorasi atau pembaruan rohani akan berdampak pada tegaknya kembali suku-suku Yakub. Ayat yang ke-6. Yang selanjutnya, yang terserak dan terpecah akibat pembuangan Babel. Dan tugas yang ketiga dari seorang hamba adalah panggilan supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebagaimana dalam nats renungan kita pada hari ini, ketika Israel dipulihkan, bangsa-bangsa lain akan terheran-heran dan turut mengakui kedaulatan Tuhan yang disembah Israel. Dengan demikian Israel dapat berpanen kembali menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita boleh melihat merujuk kepada sejarah kembalinya bangsa Israel, bangsa Yehuda dari Media Persia, dari Babel. Bagaimana tidak perlu ada peperangan, Tuhan hanya menyentuh sedikit hati Kores sehingga mengizinkan bangsa itu pulang. Dan bagaimana mereka melalui bangsa-bangsa lain untuk sampai ke Yerusalem. Dan itu semua karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Keselamatan yang kemudian disediakan bagi bangsa-bangsa juga. Keselamatan Allah itu bersifat universal bagi segala bangsa, bagi semua umat, bukan introvert hanya kepada bangsa itu saja lagi, tetapi melainkan ekstrovert. Tidak eksklusif, tidak inklusif, melainkan eksklusif. Karena setiap kita sudah dianugerahi keselamatan di dalam Kristus, terpanggil untuk menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita adalah gereja yang dipanggil keluar kepada terang yang ajaib, dipanggil keluar untuk menjadi berkat. Ibu bapak saudara, saya mengutip satu pernyataan yang disampaikan Awe Tozer
Keselamatan adalah dari pihak kita sebuah pilihan. Dari sisi ilahi itu adalah merebut, menangkap, penaklukan oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Kami menerima dan bersedia adalah reaksi daripada tindakan. Hak penentuan harus selalu tetap pada Tuhan. Mari bangkit menjadi terang, pembuka tabir keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap menjadi terang. Dimanapun Tuhan menempatkan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anaknya, kita dapat menjadi terang. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan, yang boleh menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kami saat ini. Kami berdoa untuk teman-teman yang senantiasa terhubung dengan channel YouTube ini. Engkau berkati hidup mereka. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.